Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, kita bahas Redford lagi. Ada info terbaru teman-teman ya. Selain info yang tempat pertemuan atau acaranya itu di Hotel Park Hyatt Jakarta ya, di Park Hyatt Jakarta. Yang tadinya di Ritz-Carlton itu gagal dan sekarang di Park Hyatt Jakarta. Dari informasinya sih jam 17.30 ya. Nah, jadi si Redford ini masih gigih ya. Sudah jelas ilegal. Dan sekarang ada yang tambah parah. Ini nggak tahu benar atau enggak gitu ya. Ini benar atau enggaknya nggak tahu lah ya. Tapi ini saya temukan di grup tim khusus Redford dan ROBD gitu. Di sini agak-agak ya, dari pertama juga memang kan yang ilegal itu seperti penjahat gitu ya kasarnya. Nah, di sini saya ingin mengatakan nih dari akun inilah ya. Saya ingin mengatakan kepada mereka yang menghalangi pengembangan tim, bahkan jika Anda terbiasa dengan peraturan pemerintah Indonesia untuk mencegah perkembangan tim kami, rencana Anda tidak akan pernah berhasil. Tim kami juga sangat kuat di Indonesia. Kami mengundang 50 seorang prajurit dengan pistol. Waduh, mengerikan sekali ya. Di sini untuk berfungsi sebagai jaminan untuk acara ini. Bahkan jika Anda sabotase rencana Ritz-Carlton kami sebelumnya, kami masih mampu menyelenggarakan acara di sebuah hotel dengan spesifikasi yang lebih baik. Bahkan jika rumor Anda membuat hati tim kami mulai bergetar. Saya sangat percaya bahwa perusahaan di sepanjang jalan akan membuat lebih banyak orang akan mengalami hati yang lebih kuat. Lebih dari sekedar sedikit kesulitan ini dari tahun 2024 hingga saat ini. 2004 hingga saat ini. Apa sih? Jadi kita masih berdiri di era ini kedua. Kita tidak akan menggunakan cara inferior untuk bersaing dengan orang-orang dalam industri. Yang sama tidak peduli apa yang Anda lakukan, kami hanya berbicara dengan fakta. Ya, faktanya Redford ilegal. Ya. Ilegal, skema Ponzi juga. Nah, di sini dia bilang akan ada mengundang 50 seorang prajurit dengan senjata lah di sana lah ya. Intinya. Tapi di sini menariknya apa? Mereka mengakui Ritz-Carlton gagal itu karena adanya ya seperti channel saya ini ya. Baik dong ya, memberitahu atau share informasi-informasi tentang kegiatan ilegal itu kan baik, membantu OJK, membantu SWI, Satgas Waspada Investasi, bahkan membantu kepolisian juga. Nah, kalau ada OJK atau SWI yang mampir di channel saya sebelum ya, mungkin ini video ini sebelum acaranya terlaksana gitu ya, 17.30 kan di Park Hyatt Hotel Jakarta itu. Di Jakarta, wah deket tuh. Grebek aja Pak ya, untuk Pak Ketua OJK yang baru, Pak Mahendra Siregar. Wah, ini bahaya Pak. Bahaya investasi ilegal ini, Redford ngeyel Pak. Bahaya. Biasanya kan Ketua Satgas Waspada Investasi itu Ketua OJK juga gitu. Dan sekarang Ketua OJK-nya yang baru, Pak Mahendra Siregar. Jadi tolong ditindak Pak. Ini ilegal Pak. Sudah masuk entitas ilegal Pak. Kalau dibiarkan, wah bisa jadi masyarakat nanti, mohon maaf nih, kurang percaya gitu. Ini saya masih percaya dengan SWI dan OJK. Bisa menindak investasi bodong, kegiatan investasi bodong ini. Kenapa? Dengan masuknya entitas ilegal itu, dengan masuknya Redford ke entitas ilegal, itu membuktikan bahwa SWI, OJK masih ada, gitu. Makanya saya percaya dengan SWI dan OJK. Di sini saya mau share saja. Ini agak-agak bahaya nih ya. Dan mereka mengakui bahwa kegagalan di Ritz-Carlton itu adanya sabotase. Sabotase apa? Ya. Kita cuma ngasih info. Pertama kan saya katakan, Redford ini nggak sopan. Regulator di Indonesia nggak diundang. Gitu ya.
terlebih sudah masuk entitas ilegal. Ya. Anggap saja belum masuk entitas ilegal. Redford ini nggak sopan. Regulator di Indonesia seperti Bapepti, ya, OJK, SW itu nggak diundang gitu. Nah, berarti ada apa-apa, main kucing-kucingan mereka, gitu ya. Terus di sini sabotase, ya. Berarti mereka mengakui channel-channel yang membongkar itu ada pengaruhnya, gitu. Ya mungkin ini informasi ini ya bukti ke apa ya? Keketar-ketiran Redford gitu, karena di Ritz-Carlton gagal. Setahu saya booking digagalkan ya. Booking digagalkan di hotel itu angus gitu ya. Minimal setengah harganya tuh angus gitu ya kalau nggak jadi. Ya, mungkin mereka kesal gitu. Mungkin kesal gitu. Nah, terus di sini ya ada lagi yang komen tuh di tim sus Redford dan ROBD Global. Tim sus Redford dan ROBD Global itu ya 50-50 lah. Masih ada yang membela platform ilegal. Saya lihat ada yang sudah sadar juga dan membantu kita YouTuber yang membongkar aplikasi Money Games Ngao Ponzi ini. Nah, di sini lapor polisi lah bang. Apalah daya satpam kalau polisi dah datang sama SWI OJK. Terus di sini laporin bang, mumpung ada kesempatan bisa kecekel semua itu. Sekali jaring dah bawa nama senjata. Cuk, masalahnya emosi gua. Jadi banyak yang sepemikiran dengan saya dan YouTuber lain yang membongkar Redford dan ROBD Global ini, khususnya Redford yang sekarang. Kalau ROBD sudah nyungsep. Nah, saran saya di sini ada Rahmat Nur Fitrianto ya. Rahmat Nur Fitrianto ya gitu, atau teman-teman lainnya ya. Emailnya ada. Email Satgas Waspada Investasi saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Kontak OJK juga ada. Silahkan laporkan saja. Itu kan dekat di Jakarta sama OJK ya. Silahkan laporkan saja. Jangan itu, kalau kalian mau bermanfaat gitu ya bagi masyarakat lainnya, silahkan laporkan. Kalau melihat, mendengar, atau bahkan menjadi korban suatu investasi bodong, laporkan ke kontak Satgas Waspada Investasi atau kontak OJK gitu. Oke, video kali ini itu saja ya. Nanti ya saya bikin video karena ada yang ngasih informasi gitu ya. Jadi saya nggak nyari informasi sendiri gitu, karena ada yang ngasih informasi. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ingat, untuk orang awam jangan sampai terjerumus di investasi bodong, Money Games Ngao Ponzi. Selalu saya ingatkan bahwa di balik investasi bodong, di balik korban investasi bodong, itu ada orang atau pemeliharanya gitu ya. Ada orang atau kelompok yang menjadi pemelihara investasi bodong, sekaligus menikmati dari investasi bodong tersebut. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.